Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Syafaruddin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bone. Tempat tugas saya di SMP Negeri 2 Watampone. Dan saya bersama Bapak Andi Baharudin selaku guru agama di SMP Negeri 2 Watampone, dan tentunya saya selaku coach dan beliau selaku coachi dalam tugas coaching supervisi akademik di tugas modul 2.3 di pendidikan guru penggerak. Baik, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Ya, alhamdulillah ya. Tetap semangat. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya Pak, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi dalam rangka nanti kita akan supervisi. Ya, saya akan mensupervisi di kelas Bapak. Ya, adapun tujuan dari supervisi ini tentunya akan ada evaluasi dari saya tentunya terhadap proses pembelajaran Bapak di kelas. Tentunya seperti itu ya Pak. Ya, untuk kelas yang akan saya supervisi, kira-kira di kelas berapa Bapak nanti mengajar? Kelas 7A itu sekitar jam kedua dan jam ketiga. Di kelas 7A ya? Iya. Ya. Dan untuk supervisi tersebut kira-kira kapan akan kita laksanakan? Insya Allah kalau tidak ada aral merintang pada hari Kamis nanti tanggal 9. Oh, berarti Ya, sebelum masuknya masuk Ramadan ya? Ya, masuk Ramadan. Ya. Tanggal 9 hari Kamis, jadi sekitar 1 pekan lebih dari sekarang. Iya. Ya, Kamis depan ya, besok Kamis. Iya. Ya. Untuk materi yang akan Bapak ajarkan di kelas, kira-kira materi apa ya, Pak? Tema 8 judulnya menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Oh, ghibah ya? Ya, ghibah dan tabayun. Tabayun. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri Pak, pada materi itu apa ya? Yang Bapak Dengan tujuan pembelajarannya ajarkan? Ya, dengan metode inquiry, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan discovery learning, siswa dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan mereview produk di media sosial dengan benar. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah berbasis produk, siswa dapat menyusun review konten di beberapa platform media sosial dengan benar. Oh iya, jadi untuk tujuan pembelajarannya tentunya bagaimana menghindari ghibah, dan kita harus tabayun. Iya. Dan tentunya mengetahui perbedaan ghibah dan kritik ya, dan kita tentunya mengharapkan mungkin produk nanti di salah satu platform. Kemudian ketika nanti saya masuk Pak Andi di ruangan atau di kelas Pak Andi, kira-kira apa harus yang saya amati? Area pengembangan apa yang hendak saya amati di kelas nanti? Ya, di kelas itu tentunya. Ya, baik Pak, yang mungkin Bapak bisa amati dalam kelas nanti sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah pesan Islam bagaimana menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan antara konten ghibah dan kritik. Kemudian yang ketiga, review produk konten di media sosial. Nah, itu jadi dalam hal ini kami menginginkan bahwa ada review konten atau
perbaikan konten tentang bagaimana sebenarnya kedudukan gibah itu sendiri dan bagaimana perbedaannya dengan kritik, karena gibah dan kritik itu berbeda. Ya, betul Pak. Jadi kadang beda-beda tipis. Ya. Kadang orang mengkritik ternyata menggibah, atau kadang menggibah ternyata mengkritik. Ya. Untuk rencana pembelajaran Bapak sendiri, apakah Bapak menggunakan model pembelajaran tertentu atau metode pembelajaran tertentu di kelas Bapak nantinya? Ya, sesuai tadi dengan tujuan pembelajarannya, Ya. dengan discovery learning, dengan inquiry, beserta ada yang berbasis produk. Oh ya, jadi baik, nanti akan menggunakan model inquiry dan discovery learning ya Pak ya? Iya. Ya, dan akan menghasilkan produk. Tentunya nanti saya akan masuk di hari Kamis ya, di tanggal 9 Pak. Tanggal 9. Mungkin boleh disampaikan kepada anak-anak agar anak-anak tidak terlalu terkejut ya nantinya. Kemudian saya juga akan membantu Bapak dalam mengevaluasi proses pembelajaran Bapak tentunya di kelas. Ya. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir kepada Bapak, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan pra-observasi kita ini Pak? Yang pertama yang saya harapkan adalah bagaimana siswa mengetahui perkembangan perbedaan gibah dan kritik. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kualitas mengajar ke depan. Karena kenapa? Ketika ada suatu kejanggalan yang mungkin dilihat tapi tidak diberitahu atau tidak ada umpan balik, maka itu akan membiarkan pembelajaran itu akan seperti itu. Jadi saya harap ada kritik dari Bapak yang berupa masukan yang sifatnya positif dalam mengembangkan kualitas mengajar nanti ke depan, insyaallah. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Tentunya kita akan bertemu di supervisi nanti di kelas dan juga tentunya pasca observasi. Dan tentunya demikian dari kami dan dalam program pra-observasi akademik ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Baik, anak sekalian ya, pada syukur kita ketemu kembali pada pagi hari ini dan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita selalu senantiasa berpegang kepada Allah. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk materinya, sebelum Bapak masuk materinya dan kita belajar, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Ya, kalau SMP itu tidak berisi kalau berdoa. Baik, sebelum lanjut kita bersama-sama mengaji. Kalau mengaji berarti membesarkan suara membaca surah Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terakhir surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana
absen itu siapa yang tidak hadir? Ya, ada teman yang tidak hadir? Ada. Berapa orang sakit? Satu sakit. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang sakit? Yang miskin? Ya, Alma. Kita. Ya baik, kita lanjut. Anak sekalian, sebelum kita membahas ini, materi ini, saya dulu tanya tentang pelajaran yang lalu. Introspeksi dan moderasi dalam beragama. Baik, oke. Perhatikan, apa itu toleransi? Ya, silakan. Toleransi adalah sikap menerima perbedaan di suatu tempat. Iya, bagus. Dr. Sani? Tentang ada yang mau jawab? Ya. Apa itu toleransi? Nah. Toleransi adalah Saling menghargai. saling Menghargai. baik. Nah, sekarang kita kaitkan dengan materi kita pada bab 8. Siap, tiba dan pelaksanaan baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, Bapak akan menjelaskan tujuannya, tujuan pembelajarannya. Lihat, ini tadi dengan metode inquiry kalian akan dapat menelaah, kemudian dengan mendalami akan tiba dan menentukan sikap tabayun. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah ya dengan metode discovery kalian akan diharap dapat membedakan antara kritik dan riba. Yang ketiga, dengan metode produk kalian akan menghasilkan sebuah hasil yang namanya produk, atau bisa dalam bentuk video, foto, atau dalam bentuk poster. Baik, kita masuk. Ya, untuk memudahkan kita, perhatikan. Saya mau tanya semua dengan tulis. Untuk memudahkan kita berdalam materi tersebut, pada waktu ini kalian dapat terbantu oleh beberapa kata atau kalimat kunci. Pahami kata kunci ini. Lihat yang pertama. Lihat. Pesan Islam menjauhi riba dan menunjukkan sikap terbaik. Yang kedua, perbedaan antara konten riba dengan kritik. Yang ketiga, review produk konten di media. Kalau dia ada fokusnya, dan sebelum kita mendalami dengan materi, sebaliknya lihat perhatikan ada namanya pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Dengar, pertanyaan yang menjadi penunjuk. Maksud tadi cukup fokus. Jadi fokus yang pertama tadi melaksanakan ibadah menunjukkan terbaik. Balik Pak. Ya. Dari ibadah menggunakan Menghindari kayu. ibadah menemukan terbaik. Oke. Lihat, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghindari Iba. Yang kedua, apa perbedaan antara ibadah dengan kritik? Yang ketiga, apa dampak buruknya media sosial terhadap informasi? Ya, kita masuk. Saya jelaskan sedikit ya, masuk penjelasannya. Pembahasan.
membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Kemudian secara bahasa tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar. Kemudian sedangkan menurut istilah tabayun adalah proses penelitian ya, dan penyelesaian berita tidak berdasarkan dalam memutuskan hingga jelas benar masalahnya. Sampai sini ada yang bertanya? Ada? Mungkin sampai sini penjelasannya Bapak sekalian. Sebagaimana tadi Bapak sudah berikan pada awal LKPD atau lembaga kerja, silakan bekerja itu secara berkelompok. Baik, dan kalau ada yang masih kurang atau masih sama-sama, silakan ditanyakan. Silakan pertanyaan. Media sosial adalah dunia maya atau ini nanti yang biasa dengan internet atau dunia maya yang digunakan dalam melakukan sesuatu. Bisa dikasih contoh Facebook, WA, Twitter, Messenger, dan banyak lagi. Semuanya ya, betul. Baik, anak-anak sekalian, sudah jelas kisahnya. Sudah, kelompok satu dari kisah sudah. Kelompok satu. Kelompok satu ke kanan. Ke tengah. Oke. Sudah lihat kisahnya kelompok dua. Kelompok tiga kisahnya kisah. Nah, baik. Kita akan menyimpulkan materi kita. Ya. Sebentar saya tunjuk untuk anak-anak sekalian yang kelompok itu membacakan kesimpulan. Baik, kelompok satu silakan membacakan kesimpulannya. Silakan nomor satu. Ya.
Satu perbuatan tercela yang harus dihindari karena akan mengakibatkan keselamatan selama menjalankan adalah ghibah. Kelompok dua, mana kelompok dua? Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok dua. Ya silakan baca pesannya dua. Kelompok dua besar. Masih besar suaranya. Dan tidak iri terhadap kesuksesan orang lain Ya kelompok dua. Yang misalnya kelompok berikutnya. Nomor 4. Ya kelompok Pengertian ghibah. Ya, kemudian semuanya lagi. Ya, itulah mungkin materi ini juga. Namanya dua manusia masing-masing belakang dan kalau bisa kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah sebentar setelah berdoa. Doa selesai mengajar. Ya, saya sudah kirim dong. Oke. Kita berdoa untuk selesai belajar dulu. Doa dimulai. Sama-sama mengucapkan alhamdulillah ya. Al-Fatihah. Kemudian pembelajaran kita pada saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi kita kembali bertemu dalam rangka kegiatan pasca observasi. Perkenalkan, saya Andi Syafarudin, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bone, dan di sini bersama Bapak Andi Baharudin selaku guru mata pelajaran pendidikan budi pekerti agama Islam, dan juga bersama kita di sini pengajar praktik Ibu Andi Hasniati SPD. Dan kali ini kita akan kembali melakukan kegiatan pasca observasi dalam tugas modul 2.3 coaching supervisi akademik. Baik, dalam tahapan pasca observasi ini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi di kelas Bapak. Ya. Nanti mungkin dari sharing ini atau dari pasca observasi ini kita tentunya akan mendapatkan masukan atau sebuah evaluasi dari proses pembelajaran Bapak yang tadi sudah kita lakukan, dan kami juga sudah melakukan observasi langsung. Baik, yang pertama mungkin saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bapak dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi,
yang sudah dilaksanakan di dalam kelas 7 tadi Bapak. Ya, baik. Kembali bahwa dalam proses pembelajaran tadi perasaan saya merasa senang, kemudian agak tenang, kemudian ada pun mengapa saya senang karena saya lihat antusias siswa begitu menggebu ketika saya membawakan pelajaran tersebut. Oh iya, jadi perasaan Bapak senang ya, karena memang saya lihat siswa sangat aktif dan saya lihat siswanya juga senang dengan berbagai metode pembelajaran yang Bapak berikan. Mungkin boleh diulang Pak sedikit di dalam area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan dalam pembelajaran kepada anak-anak kita. Apa pengembangan yang ingin dikembangkan dalam proses pembelajaran yang Bapak berikan tadi? Yang saya ingin kembangkan sebenarnya dalam pembelajaran tadi adalah kan saya lihat anak-anak jadi belajar terus di kelas, yang harusnya kita kembangkan pembelajaran di luar kelas, dalam istilah agamanya tadabbur alam. Cuma karena ada beberapa hal sehingga itu tidak bisa terlaksana. Dan yang saya mau kembangkan tadi juga bahwa bagaimana anak-anak itu dalam menerima pembelajarannya dia mengerti betul bagaimana ghibah dan apa itu sebenarnya yang dinamakan tabayyun, sehingga dia bisa memberikan persepsi bahwa yang namanya ghibah dengan kritik itu beda. Itu mungkin. Oh iya. Oh, jadi untuk mencapai pengembangan yang ingin dicapai itu sudah ingin melaksanakan tadabbur alam, artinya pembelajaran di luar kelas. Di luar kelas. Ya. Kira-kira langkah apa yang Bapak lakukan di kelas untuk bisa mencapai tujuan itu, untuk mencapai pembelajaran di luar kelas? Sebenarnya sederhana, walaupun kita misalnya misalnya kan biasanya orang kalau tadabbur alam itu dalam pembelajaran agama itu ke hutan-hutan atau ke pinggir pantai atau di mana. Tapi sebenarnya kita bisa menciptakan miniatur itu sendiri dengan bagaimana merekayasa kebun-kebun sekolah, ataukah kita buat taman di sekolah yang menyerupai miniatur sebuah pantai atau apa saja, itu mungkin bisa, walaupun dengan dana sebenarnya yang terbatas kalau kita mau bekerja. Nah tapi kalau tidak ada kemauan itu mungkin sulit terjadi. Oh iya. Oke, baik Pak. Jadi saya kira cukup jelas langkah-langkahnya. Kemudian adakah kendala yang Bapak alami, yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran tadi? Mungkin bisa disampaikan Pak. Kendalanya adalah keterbatasan jaringan, kemudian gelapnya situasi di kelas. Penerangannya. Penerangannya. Ya, memang saya lihat agak gelap di situ. Kenapa? Karena di situ kebetulan ada lab bahasa yang seharusnya pihak sekolah harus memberikan lampu yang lebih, kemudian memberikan fasilitas penerangan yang lebih, harusnya seperti itu. Oh iya. Kemudian jaringan juga terbentur, karena kenapa kita tidak bisa menggunakan akses digital misalnya dari Kuisis karena jaringan terbentur di situ. Padahal di sekitar sini sudah ada tapi tidak sampai Pak ya? Tidak sampai. Oh, iya, karena betul. terhalang oleh gedung itu tadi. Mungkin nanti bisa disambungkan router di sana, pelempar. Harus ada pelempar mungkin. Iya. Terus jadi untuk solusi-solusi yang Bapak berikan tentunya ini kira-kira kapan bisa Bapak lakukan dalam proses pembelajaran Bapak? Artinya semua yang sudah direncanakan kira-kira itu apakah Bapak dekat-dekat ini melakukan seperti tadabbur alam, kemudian untuk melawan dari masalah-masalah tadi seperti kurang jaringan, apa langkah-langkah Bapak sehingga pembelajaran Bapak bisa terlaksana dengan baik dengan adanya kendala itu, tapi ada solusinya. Kira-kira Bapak ingin melakukan solusi secepatnya atau kapan mungkin Bapak bisa sampaikan? Kalau saya lebih cepat lebih baik, karena di kebetulan setiap bulan
atau hampir 2 minggu sekali ada briefing di sekolah kita. Nanti pada saat itu saya akan sampaikan kepada Bapak kepala sekolah. Bapak lakukan dalam proses pembelajaran Bapak. Artinya semua yang sudah direncanakan kira-kira itu apakah Bapak dekat-dekat ini melakukan seperti tadabbur alam, kemudian untuk melawan dari masalah-masalah tadi seperti kurang jaringan, apa langkah-langkah Bapak sehingga pembelajaran Bapak bisa terlaksana dengan baik dengan adanya kendala itu, tapi ada solusinya. Kira-kira Bapak ingin melakukan solusi secepatnya atau kapan mungkin Bapak bisa sampaikan? Kalau saya lebih cepat lebih baik, karena di kebetulan setiap bulan atau hampir 2 minggu sekali ada briefing di sekolah kita. Nanti pada saat itu saya akan sampaikan kepada Bapak kepala sekolah kendala-kendala yang ada, sehingga sedini mungkin dapat diatasi. Apalagi sekolah kita mengarah ke sekolah digitalisasi. Ya betul Pak. Ya saya kira itu Pak. Terima kasih. Sangat menarik. Semoga pandangan-pandangan dan solusi-solusi dalam pembelajaran ini bisa segera teratasi, dan tentunya kami selaku observer sangat berterima kasih kepada Bapak Pak Andi Bahar sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk melakukan pasca observasi. Untuk itu mungkin kami mendengarkan sedikit masukan dari Ibu pengajar praktik kami yang selaku pendamping kami dalam melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak. Ya, untuk itu kami persilahkan kepada Ibu. Terima kasih Pak Andi Sabarudin. Tadi saya menyimak percakapan pasca observasi ini yang akan sejawabnya Pak Andi Baharudin ya Pak. Siap. Ya. Saya lihat di sini Pak Andi Sabarudin itu sudah luar biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Pak Andi Baharudin, sudah mensupervisi atau mengcoaching, yang melakukan percakapan dan teknik coaching dengan, saya lihat tadi ada alur petanya, yang menggunakan alur peta. Saya sangat mengapresiasi pencapaian dari Pak Andi Sawar yang sudah menerapkan teknik coaching ini kepada rekan sejawatnya, sehingga rekan sejawat ini mampu menemukan hal-hal baru atau ide-ide baru maupun solusi-solusi dengan terkait dengan pengembangan pembelajaran di kelas, terutama tadi dengan mapel agama Islam ya Pak. Iya. Agama Islam, nanti semua ilmu yang didapat Pak Andi Sawar ini bisa diimplementasikan di sekolah, dan bukan cuma harapannya ya Pak Andi, bukan cuma sama Pak Ditahan, tapi bersama rekan-rekan lain juga bisa di coaching itu, dengan kegiatan di coaching itu, dan kemudian mudah-mudahan nanti semua ilmunya dapat diimplementasikan, kolaborasi juga dengan rekan sejawat dan kepala sekolah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya yang berkaitan dengan masalah ini bisa terus dilakukan, sehingga nanti sekolah ini tambah berkembang, karena saya tahu sekolah ini memang sudah bagus ya dari dulu itu, dari beberapa tahun yang lalu. Sekolah di Sekri 2 ini memang sangat bagus kualitasnya ya. Mudah-mudahan kedepannya itu harapan kami, mudah-mudahan Pak Andi Sawar bisa menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah ini, sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan tujuan dari program guru penggerak ini. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Jadi terima kasih Ibu Andi Hasniati selaku pengajar praktik dan pembimbing kami, dan saya kira cukup kegiatan pasca observasi ini, dan mudah-mudahan kita bisa memetik banyak pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Saya kira cukup, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,